Mualaf-mualafan selamat live. Wih, mualaf-mualafan katanya. Iya, iya, iya. Mualaf-mualafan. Siapa yang mualaf-mualafan? Coba ini aku naikin, ada yang mau minta naik? Yang panas-panas naik dong. Jangan gitulah. Jangan gitulah, kepanasan, gak jelas tantrum ya. Siapa nih? Sister. Boleh nanya nggak? Kristen. Boleh nanya nggak? Kamu Kristen nggak? Saya ini tanya dulu, kamu Kristen nggak? Iya dong. Oh iya. Silakan Iya kameranya dong. dibuka. Oh nggak bisa on cam kau, masih nggak punya teman dia nggak punya teman, Rek. Kau mau nanya apa? Iya. Ya udah silakan. Kau kan nggak bisa on cam. Saya nggak senang berteman. Oh enggak, oh iya karena nggak ada yang mau berteman sama kau. Yang kamu dapatkan dari Islam. Suaramu yang bener, mau berak aku dengernya. Ya cepetan. Suaranya kok mengingatkan dulu Ukti, ada suara kayak gini. Apa yang didapat? Salas. Aku layak melakukan ya salas. Waduh, kok ngeri gitu. Apa kalian nggak mau ditanya? Boleh ditanya kok. Kenapa kok kau ini? Kau kan nanya, tapi kau nggak bisa on cam. Jadi kalau kau mau nanya aja, nggak boleh protes sama jawabannya. Silakan bertanya. Iya, ini saya nanya apa yang didapat dari Islam, keselamatan di dunia dan di akhirat. Silakan Ustadz Miftah menjawab. Keselamatan. Silakan Ustadz. Lu simple kok kalau masalah. Orang dari namanya saja Islam sudah selamat dan menyelamatkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kamu tahu bahwa kamu akan keselamatan di dunia dan keselamatan di akhirat gitu. Apalagi kalau sudah pakai baju hijau. Wah, subur makmur gemah ripah loh sinawi toto tentrem kertora harjo gitu. Lanjut. Assalamualaikum Kang Dito. Assalamualaikum Kang Chan. Kamu yakin pasti Waalaikumsalam. IG bentar IG coba suaranya jangan kayak gitu. Aku dengerin tuh jadi mulus tapi mau berak pun susah jadinya dengerin. Coba ngomong yang bener gitu ya. Oke, silakan. Ini ada Kang Chan juga, bisa diskusi dengan Kang Chan ya. Kang Chan nggak apa-apa ya, ini pasiennya kayak gini Kang Chan, nggak apa-apa, mau ladenin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buruku Kang Chan. Wah, untung saya bukan momot. Kalau momot udah saya blokir ini baju hijau lagi. Sekalian ini salah sekali ya. Saya ini bukan gurunya Ustadz Miftah. Beliau Ustadz saya, Kang Dito guru saya. Saya banyak belajar dari YouTube-nya Mbak Natali. Itu salah itu. Saya muridnya. Banggaan bisa di ini ya. Diangken nama saya. Silakan Pak IG Kristen. Kita prihatin memang, kita itu mengerti. Teman-teman Kristen kan nggak bisa nanya di gereja. Kalian boleh nanya di room Islam insyaallah. Silakan. Kasian. Berarti kalau nanya di gereja salah tidak, Kang Chan? Enggak, pendetanya takut kalau pertanyaannya tajam. Kalian kan bilang kalian pasti selamat. Tuhan itu yang mengatakan Tuhan semesta alam, Allah. Ini mau ditanya apa enggak? Iya, silahkan boleh. Ini mau ditanya apa enggak? Boleh. Kita membuka kalian pertanyaan. Kan sering bilang kalian kan pasti selamat. Gimana sih dipotong terus? Siapa yang potong? Aduh, ini kenapa sih kupingnya ini? Silakan Bang. Gini, dengarkan saya dulu. Kalian sering bicara tentang keselamatan. Apakah kalian yakin kalian itu pasti selamat gitu? Dan di mana kalian yakin bahwa kalian itu akan selamat dan masuk surga?
apakah pernah ada yang bilang dari surga menceritakan ke dunia bahwa mereka sudah pasti masuk surga? Itu ceritanya, jawab. Cuma nanya gitu aja, abang repot banget sih nanya gitu. Iya, Marah lagi dia. Nanya aja marah. iya. Jawab. Gini bang. Jawab. Iya, siap. Baik, begini bang, yang menyatakan keselamatan itu dia pemilik surga, bang. Nah, siapa Allah? Kata Allah, jazauhum, balasan bagi bang dewa, Kang Dito, Ustaz Miftah, Mbak Natalia, ingda rabbihim, di sisi Tuhan mereka Allah, jannah, surga tuh ada, surga. Jadi langsung dari pemilik surga, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebetulnya pertanyaan abang ini mudah, cuman abang sampaikan secara balakasrut, amburadul gitu. Mudah sekali gitu bang. Kamu tahu bang, gimana kamu tahu bahwa kamu pasti masuk surga? Banyak dalam Quran, di dalam Sedangkan kamu mati dalam aja belum hadis. sudah tahu. Gimana bang? Kau ini ngomong apa Sedangkan sih, Bang? kamu saja nggak tahu, nggak ada yang pernah. Loh, pemilik surga saya bilang. Dengerin dulu Allah itu dong. pemilik surga. Bang, Allah itu pemilik surga. Kamu, Ingat Yesus datang dari mana? Yesus kamu datang dari pernah surga. melihat surga Nah, nggak? iya. Yesus itu, Mbak. Yesus itu datang dari surga. Nah, yang menciptakan Yesus dan menciptakan surganya itu Tuhan saya. Kamu aja nggak pernah melihat surga. Abang tahu Amerika? Siapa yang pernah melihat surga? Abang tahu Amerika, tahu? Tahu Amerika? Pernah ke Amerika? Nggak tahu, nggak pernah ke sana. Nggak Gimana? Berarti pengetahuan itu bukan berarti harus ke sana. Ada. Saya tahu Amerika karena ada orang yang pengalaman, ada orang yang punya pengetahuan. Sebentar dulu, sebentar. Saya rubah standar abang. Saya tahu Amerika karena orang yang punya pengetahuan terkait Amerika memberikan testimoninya kepada saya. Ini Amerika ini. Lalu kita buktikan. Nah, inilah yang terjadi bahwa yang pemilik sorga, pencipta sorga memberi ketahuan kepada kita. Bukan berarti kita harus ke Amerika untuk tahu Amerika. Abang nih pemikirannya kok Kristen banget ya. Kalau ke Amerika itu ada orang yang menceritakan ke kita. Nah, orang itu kan punya yang pengetahuan menceritakan yang pernah ke surga, betul. mana orangnya sama Betul. Orang itu punya pengetahuan. mana orangnya. Amerika. Saya mau tanya. Sebentar. Anda tidak perlu ke Amerika, cukup orang yang punya pengetahuan Amerika itu memberitahukan kepada kita. Kita tidak perlu ke surga untuk tahu surga. Yang mengetahui surga memberitahu kepada kita lewat Al-Qur'an, lewat utusannya. Mana orangnya yang pernah ke surga? Tuhan tahu Tuhan, Bang. Tuhan tahu Tuhan. Orangnya yang pernah ke surga. Tuhan. Abang tahu Tuhan? Abang bisa nggak saya bedain Tuhan dan orang? orangnya yang pernah ke surga menceritakan ke kamu. Inilah Kristen, teman-teman. Kan Saya kamu bilang ke apa? Amerika orang kan. Selama kalian Orang masih Kristen. Orang Iya, santai dulu. Santai dulu. Selama orang kalian jadi Kristen, menceritakan ke kalian- saudara tentang Amerika. Santai dulu. Kenapa abang jadi agresif begitu? Orang Santai. yang menceritakan ke Iya, saudara, iya. Anda Kenapa abang tidak jadi agresif begitu? Saudara, santai dulu. Anda Santai. tidak dapat. Iya, Apa kau ini? Inilah Kristen, kita kan di teman-teman. pengadilan itu berlubuk. Diem dulu lah. Teman-teman sekalian, pelajaran bagi saya pribadi ya. Saya nggak mau jadi Kristen. Kenapa? Karena jadinya baik kayak gini tuh. Dia tidak bisa bedakan antara Tuhan dan orang. Kenapa di mute? Takut ditanya. Lambe. Kenapa di mute? Saya mau tanya. Diem dulu, itu lagi dijawab, makanya diam kau. Ini ya Rom Saya yang akan menjawab. Bisa saya jawab? baik. Bisa saya jawab? Bisa saya jawab? Jawab. Bisa saya jawab? Ya, saya minta jawaban orang yang pernah ke surga. Bisa saya jawab? menceritakan ke kamu gitu. Bisa saya jawab? Bisa saya jawab? Ya, inilah Kristen, teman-teman. Silahkan. Santai dulu, saudara. Anda ini kenapa ya? Inilah kenapa saya tidak mau jadi Kristen. Kristen. Kita harus- Saya minta jawaban orang yang ke surga. Ya santai dulu.
Santai dulu, santai. Kenapa kau ini? Santai dulu. Kenapa? Karena orang-orang Kristen itu dia pikirannya masih kepada ajaran-ajaran pagan ribuan tahun sebelum Masehi. Kan teman-teman Kristen kita dicocoki itu kan, ajaran paganisme. Jadi otak ribuan tahun yang lalu sebelum Masehi dipaksakan masuk kepada orang-orang zaman sekarang. Mereka harus mengkonkretkan yang namanya dewa jadi Jawabannya Saudara santai dulu, saya sedang merespon. Jadi saya respon bisa. Ini kenapa sih dia kupingnya ini masalahnya di mana ya dia ya? nggak ada jawaban. Ya udah kau turun. Kamu kata nggak kau ha? Ya saya respon dulu ya, santai dulu. Nah, inilah otak ajaran-ajaran pagan zaman dulu teman-teman. Jadi gini, ketika kalian menjadi Kristen, mohon maaf, kalian tidak sesuai dengan ajaran Yesus. Yesus ini mengatakan Tuhan itu tidak bisa dilihat. Yohanes 5:37, rupanya tidak bisa dilihat, suaranya tidak bisa didengar. Itu konsep Tuhan. Dia tanya orang-orang yang mengatakan Tuhan itu jadi orang, itu ajaran pagan ribuan. Jadi otak kita dipaksa mundur ribuan tahun yang lalu. Kayak orang primitif gitu. Ribuan tahun yang lalu. Nah, apa posisi Yesus dalam koridor itu? Yesus hanya jadi label. Kita punya paket isinya kotoran tapi dikasih label. Oh, ini buah, serasa bagus. Coba tanya kepada teman-teman Kristen. Hanya di ajaran Kristen lah satu-satunya ajaran yang sambil ngetakin kitab suci yang dianggap suci lalu mengatakan Tuhan jadi manusia. Kristen. Dalamannya pagan, labelnya Yesus. Masalah mulai ketika kalian membuat label dari utusan Tuhan yang bernama Yesus, Isa the Mesiho, Yesus Hamasia, Isa Al-Masih, Tuhan ikut campur. Inilah kutukan bagi kalian, saya bilang, selama ribuan tahun. Kalian bertengkar terkait ketuhanan, ujung-ujung dapat keselamatan. Dapat keselamatan dari mana? Tidak ada satupun, saya pertanyaan terbuka ya, tunjukkan di dalam Bible, tidak ada satupun para nabi, orang-orang Yahudi yang masuk surga, meyakini Yesus Tuhan, dia disalib, mati 3 hari, lalu bangkit seperti yang diyakini oleh Kristen. Nggak ada. Sebutkan siapa coba, satu saja. Abraham masuk surga tanpa meyakini seperti yang diyakini Kristen. Musa masuk surga tanpa diyakini seperti yang diyakini oleh Kristen. Yesus Tuhan disalib, bangkit, mati 3 hari, bangkit. Elia, Henok, semua orang-orang yang masuk surga sebutkan satu-satu. Tak ada satupun yang meyakini Yesus Tuhan lalu disalib, mati 3 hari, terus bangkit. Nggak ada teman-teman. Faktualnya begitu. Kecuali kalau saya bersedia dikoreksi ya, teman-teman ada yang bisa bantah boleh. Silakan. Iya, aku sapa dulu ya. Ini ada Bang Dewa. Assalamualaikum. Bang Dewa Islam atau Muslim? Bang Dewa, assalamualaikum Bang Dewa. Dicambuk Bang Dewa mah harus dicambuk. Waduh. Maaf, Waalaikumsalam. lagi tanggung 2 sendok lagi barusan. Tanggung. Iya, iya. M siapa ini M? Halo M Kristen. Ember Kristen Ember gak jawab, aku turunin ya Ember ya. Oke, Teman-teman Kristen sekalian, saya kalau kita objektif ya, seharusnya kalian berterima kasih kepada room-room Muslim. Karena di room-room Muslim kalian boleh bertanya. Saya mengerti kalian itu tidak bisa bertanya di gereja. Karena sekali pertanyaan tajam, terganggu, khawatir tetangga samping bangkunya itu benar-benar perhatian pada pertanyaannya. Kalau kita lihat sejarahnya, di abad 16 itu ada Bunda Sumangkut, nanti dia punya buku Bible tuh. Bible hanya untuk gereja, tidak boleh keluar, tidak boleh dibaca di rumah, tidak boleh ada orang menganalisa, mempelajari, nggak boleh. Kenapa? Karena sekalinya belajar Bible, ternyata di Bible itu tidak menunjukkan Yesus Tuhan sama sekali. Itu makanya kenapa konsep Yesus 100% Tuhan, 100% manusia, 100% manusia itu ada di Konsili Chalcedon tahun 390-an. Setelah Yesus dideklar jadi Tuhan. Kenapa? Karena apa yang didoktrinkan, didogmakan, bukan hanya tidak ada dalam Bible, tapi dibantah habis-habisan oleh Bible. Begitu, teman-teman. Jadi posisinya begini, kalian Kristen mengadopsi ajaran paganisme, tapi dikasih label Yesus. Oh, kamu yakin sudah masuk surga?
spesies ini saya naikkan lagi Kang Chan. Nanti kalau nggak bisa diatur spesies ini saya Yakin tendang sudah. lagi. Ditendang Kalau aja. kamu Tendang ya, oke. pengen nanya atau Kita ini terbatas loh. Kita tuh nggak bisa seharian di komal, seriusan. Nggak ada orang seharian full di komal gitu, maraton nggak ada. Waktu kita terbatas. Saya kira hostnya sudah membuka baik. Silakan bertanya dengan baik. Kenapa sih kalian tidak bersikap layaknya manusia gitu, kayak Bang Dewa gitu, manusia normal gitu? Kenapa tuh? Aneh kan? Teman-teman sekalian, Islam ini secara terminologi, dari diksinya saja, secara etimologi, kata Islam itu artinya selamat. Kalau Anda datang Anda dengarkan, datang Yesus ketika menampakkan diri pada murid-muridnya, apa yang Yesus katakan? Assalamualaikum, itu kata Yesus. Assalamualaikum, apa kata Yesus? Diterjemahkan dalam LAI, damai sejahtera untuk kalian. Islam, keselamatan. Saya datang ke rumahnya Bang Dewa, Assalamualaikum, keselamatan bagi Bang Dewa. Keselamatan Islam. Secara etimologi saja Islam itu sudah keselamatan. Bayangkan, saya selalu membayangkan begini ya, seandainya Islam itu tidak ada hari ini gitu, maka orang-orang pada mabuk. Kalau orang-orang pada mabuk, kacau dunia kan, karena Islam yang mengharamkan alkohol. Tidak ada angka 0, sorry, karena tidak ada algoritma. Kalau tidak ada angka 0, kamu akan nulis pakai huruf Romawi apa? 15 X 1 V, 17 X V 1 1. Nggak bisa buat komputer, panjang sekali, karena ada angka 0 dari algoritmi. Seorang muslim, maka kita punya angka 0. Karena angka 0 inilah kita bisa punya komputer dan lain-lain. Ibnu Khaldun namanya, muslim, bapak sosial dunia, sampai dibuatkan patungnya sebagai pengenangan Ibnu Khaldun. Kalau tidak ada Ibnu Khaldun, kacau dunia. Konsep-konsep sosial tidak ada di dunia. Bapak sosial dunia, coba nanti cari. Saya bayangkan bagaimana inilah keselamatan, bukan hanya di akhirat, tetapi di dunia saja sudah begini keselamatan. Inilah Islam. Kenapa tidak bisa bertanya seperti layaknya manusia normal gitu? Nanya aja, Kang Chan, kenapa orang Islam itu ganteng-ganteng? Tanyalah nanti lah. Kang Chan, Fakta itu ya Kang Chan. karena ganteng itu subjektif kan gitu. Kalau orang-orang yang tidak mau bertanya layaknya manusia, apa perlu dinormalisasi gitu? Itu pilihan sebetulnya. Personal choice, teman-teman, pilihan teman-teman sekalian. Gini, kalau kalian coba datang ke gereja atau datang kepada tempat di Komal gitu, kalian akan mendapatkan jawaban menurut persepsinya. Jadi asumsi, bukan data langsung dari Bible atau dari Yesus, tapi dia membuat asumsi sendiri, dan asumsi itu yang diajarkan kepada kalian. Terimalah itu faktanya, teman-teman. Jadi kalian meyakini sesuatu yang bukan dari Yesus, bukan dari Bible, tapi dari asumsi yang memberitahukan kepada kalian. Makanya saya suka bilang begini ya, teman-teman sekalian. Kan contoh, kita kalau buka Bible secara letter, bahkan secara konteks di situ, pada hari nanti ketika orang berkata kepada Yesus, Tuhan, Tuhan, Matius 7:22-23, Yesus tidak ada menarasikan bahwa dia akan masuk surga, nggak ada. Apa kata Yesus? Anyahlah dari hadapanku. Sudah dinyahkan, dikasih label pula, penjahat kalian. Hari ini aku berterus terang kepada kalian, anyahlah dari hadapanku, aku tidak kenal kalian. Yesus nggak mau bermasalah dengan kalian, berbareng-bareng dengan kalian, karena kalian pembuat kejahatan. Penjahat, itu kata Yesus. Masuk akal. Nah, saya sarankan begini, siapapun orangnya yang dulu pernah mengajari kalian, Yesus Tuhan, keselamatan hanya dari Yesus, meyakini Yesus disalib, mati, bangkit 3 hari, selamatan hanya dari situ. Nah, ingat wajahnya dia, ingat wajahnya dengan pasti ya. Ingat wajahnya, ingat namanya. Kalau perlu cek alamatnya. Siapa dia yang telah berani-berani mengajarkan Yesus Tuhan kepada diriku ini? Nah, kenapa? Karena nanti di ujung Bible tidak bisa menolong kalian, Yesus tidak bisa menolong kalian. Ajak dia ke kita. Ada datang Ustadz Miftah. Ustadz Miftah ditanya oleh malaikat, "Man rabbuka?" Siapa Tuhanmu? Ustadz Miftah jawab, "Allah." Cepat masuk. Bang Dewa, "Man rabbuka?" Siapa Tuhanmu? Allah. Pak Bom, siapa Tuhanmu? Jadi begini kata malaikat. Oh, jadi begini. Lama. Jadi begini. 20 menit kata Pak Bom.
20 menit, nggak ada. Malaikat lihat ke belakang, antrian banyak, nggak bisa, nggak ada waktu, bypass. Jadi di akhirat nanti ada minimum 3 yang akan bypass tanpa hisab. Pertama, salah satunya ya, salah duanya lah, adalah pemimpin yang adil. Kalau dia adil, dia tanpa hisab, langsung syuhada. Tentunya dalamnya para nabi dan seterusnya ya, tanpa hisab. Kalau kayak saya ini, saya dihisab dulu, hitungannya banyak. Nanti kalau banyak dosanya, repotlah kita. Kalau banyak amal baiknya, amal solehnya, amal soleh ya, baru. Tapi ada satu lagi yang dihisab. Orang Kristen yang mati dalam kekristenannya, tanpa hisab mereka masuk neraka langsung, nggak ada hisab. Makanya kewajiban itu kepada orang beriman. Ya ayyuhalladzina kafaru kutiba, nggak ada orang-orang kafir suruh saum, nggak ada. Kau orang kafir kan nanya juga, ngapain kau suruh aku beribadah, aku kan kafir. Ya orang kafir tuh nggak dihisab, langsung masuk neraka. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang beriman diwajibkan atas kamu puasa, sholat, zakat dan seterusnya. Nah, orang-orang Kristen tuh bypass begitu teman-teman. Makanya Yesus nggak mau. Masuk akal bagi saya, Yesus masuk akal. Nah, ini narasi Quran itu begitu teman-teman. Nanti di akhirat kalian itu akan berdebat dengan yang mengajarkan kalian kekafiran itu. Kenapa kau menyesatkan kami? Aku juga disesatkan terus. Spiral terus ke. Aku juga disesatkan, aku disesatkan. Mereka saling berbantah-bantahan di situ. Nah, lalu kan ditanya, Tuhan mengatakan begini, wa ma kunna mu'adzibina. Kami tidak akan menazab ila nab'atha rasulan, Ustaz Miftah ya kalau salah ya, kecuali kami telah mengutus rasul. Jadi kalau harus di warning dulu, kalau belum di warning ya nggak diazab. Lalu ditanya oleh Tuhan kan, ada nggak ketika di dunia orang-orang Islam yang berdakwah mengajarkan bahwa aku ini Tuhan, kata Allah, bahwa Nabi Muhammad utusan Tuhan? Dan kau bilang nggak ada, awas kau. Ada, namanya siapa? Kang Chan, Bang Dewa, Mbak Natalia, Ustaz Miftah, Bayu, semuanya mengajarkan kalian. Tapi kalian tidak mau dengar. Ya sudah. Coba kita lihat ajaran Yesus ya. Yesus itu mengajarkan seperti ajaran Islam teman-teman. Apa kata Yesus? Anda buka Yohanes pasal 14 nomor 27. Apa kata Yesus? Kata Yesus langsung dari mulut Yesus, damai sejahtera aku tinggalkan kepada kalian, damai sejahtera aku kuberikan kepada kalian. Tadi kita sudah bahas damai sejahtera itu adalah salam. Makanya kalau kita lihat Yahya pasal 14 nomor 27 dituliskan salaman atrokulakum, salam. Bukan Kristen, Yesus tidak pernah mengenal Kristen. Ya kalau teman-teman yang baru belajar, perlu kalian ketahui, Yesus itu tak pernah mengenal Kristen teman-teman. Coba Anda tanya ke gereja, pernah nggak Yesus mengajarkan Kristen? Pasti jawabannya ao. Seriusan. Dan ini tertuang dalam Bible. Tak pernah Yesus mengajarkan Kristen. Salah itu Kang Chan, bukan ao. Assalamualaikum Bang Bayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jack, di sini Bang Jack Kristen ya Bang? Bang Jack Kristen? Minta naik, diem ini apa maksudnya ya? Bang Jack nggak ada jawaban ya? Turun ya? Nggak ada turun. Muslim itu di bawah salam itu. Oh, yang muslim ya Bang berarti. Jack. Iya, yang muslim. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Bang Jack yang oten itu gambarnya rumah apa gereja yang ada salibnya itu. Oh. Teman-teman sekalian begini ya, konsepnya ya, Tuhan itu dari dulu juga satu, itu juga. Yesaya 29 kalau tidak 5 nomor berapa nih, Tuhan itu yang maha tinggi, yang maha suci, maha kudus. Kalau kita lihat orang-orang Muslim selalu mengatakan Subhanahu wa ta'ala, itu maha suci, maha kudus, maha suci, maha tinggi. Subhanahu wa ta'ala, maha suci, maha tinggi. Tuhan itu yang itu juga. Kalau kita buka di dalam Maleakhi 3 nomor 6 contoh, Tuhan itu tidak pernah berubah teman-teman, nggak pernah berubah jadi manusia, kayak nggak pernah. Tuhan tidak berubah. Lalu bagaimana cara Tuhan mengajarkan ajarannya kepada manusia? Dengan mengutus utusannya. Contoh, Ulangan 18:18, seorang nabi akan kubangkitkan. Ini langsung dari Torah loh. Seorang nabi akan kubangkitkan di antara saudara mereka. Di nomor 15-nya di tengah-tengah mereka. Di nomor 18-nya di antara saudara mereka. Apa katanya? Yang seperti Musa. Seperti Musa. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya. Dia akan mengajarkan segala yang aku perintahkan. Dan dia orang yang tidak mengikuti ajarannya akan dimintai pertanggungjawaban. Maka di kepala orang-orang yang telah mendengar itu disebut ahlul kitab, orang-orang Yahudi salah satunya.
Mereka masih mengharapkan ada nabi. Dan kita bisa melihat itu ketika Yohanes menceritakan di bukunya yang pertama, buku Yohanes pasal 1 nomor 19, 20, 21 terkait kesaksian Yohanes. Yohanes kan dikonfrontasi tuh. Ada orang-orang orang Yahudi suruhan dari Yerusalem. Dia bertanya kepada Yohanes, "Hey, apakah engkau Elia?" "Bukan." "Apakah engkau Mesias?" "Bukan." Apa pertanyaan mereka? Apakah engkau nabi yang akan datang itu? Jadi kepala orang-orang Yahudi masih menyimpan PR. Oh, Tuhan akan menghadirkan seorang nabi akan datang. Tapi bukan Yohanes, bukan Yesus, karena di situ ada Yesus. Kalau Yesus kata Yohanes, oh ini nabi akan datang. Ternyata enggak, bukan. Oh, nabi akan datang itu bukan. Dia tidak pernah menunjuk dirinya atau tidak pernah menunjuk Yesus. Termasuk Yesus. Yesus pun sama. Masih banyak yang ingin sampaikan kepada kalian, kata Yesus, Yohanes pasal 16. Tapi kalian belum siap menerimanya. Aku akan minta kepada Bapa seorang penolong, dan Bapa akan berikan kepadamu seorang penolong yang lain. Yohanes pasal 14 nomor 16. Ada syaratnya. Jika aku pergi, maka penolong itu, penghibur itu, parakletos itu, konfronter itu, dia tidak akan datang. Jika aku pergi, komforter itu akan datang, penghibur itu akan datang, pembawa berita gembira itu akan datang, penolong itu akan datang. Jika dia datang untuk menginsafkan dunia. Solusi yang buat bukan Bani Israel. Jadi kita yang bukan Bani Israel tahu Tuhan tidak membiarkan kita. Ada nabi yang datang. Makanya dikatakan dalam Quran bahwa Nabi Muhammad itu dia datang untuk seluruh manusia. Illa kafatalinas, tidaklah diutus Nabi Muhammad itu illa kafatalinas kecuali untuk seluruh manusia, rahmatan lil alamin, menginsafkan dunia. Dalam Bible. Jadi kita lihat kesinambungannya antara teks-teks yang ada. Pandanglah Bible ini seperti yang dipandang Quran. Tubdunaha, ada yang ditampakkan. Sema Yisrael, Adonai Eloheno, Adonai Ehad, ditampakkan Tuhan itu satu. Musa utusan Tuhan, Yesus utusan Tuhan, diucapkan ulang oleh Yesus. Pandanglah itu seperti watukhfuna kasiran, banyak juga yang ditutup-tutup. Tuhan menyesal, tidak mungkin Tuhan menyesal. Itu pasti pertulisan orang. Tulisan orang. Yeremia 8 nomor 8. Jangan kamu berkata kami bijaksana, kami memiliki Taurat Tuhan. Sesungguhnya pena palsu penyurat telah membuatnya menjadi bohong. Tuh. Jadi campur di situ. Tapi ada indikasi-indikasinya bahwa saling ketersambungan. Di ujungnya adalah Nabi Muhammad SAW. Teman-teman, saya tahu Kristen ini downgrade secara statistik di Eropa, di Barat. Itu kalau statistik itu data yang bisa dibohongi gitu. Banyak kita lihat VT-VT gereja-gereja itu dijual seriusan, for sale. Ada VT gereja itu dia pasar tumpah gitu. Terus ada juga VT gereja dari toko buku gitu, apalah gitu, kayak perempuan gitu kan. Ini gereja, saya di gereja, ternyata sekarang jadi toko buku. Ada Yusuf Estes kalau tidak saya lupa, nanti saya cek lagi ya. Mengatakan begini, ngapain aku harus ke gereja? Sedangkan masuk akal logika saya bagi dia. Bagi saya logikanya masuk akal. Ngapain aku harus ke gereja? Orang yang dipromosikan oleh gereja yang bernama Yesus tidak pernah menyuruh aku ke gereja. Ngapain aku harus kebaktian ibadah hari Minggu? Orang dipromosikan oleh yang kebaktian hari Minggu aja yang bernama Yesus tidak pernah menyuruh untuk kebaktian hari Minggu. Dia masuk akal dan itu masif. Orang mulai berpikir itu semua masif. Ya downgrade lah. Nah, gerejanya downgrade. Tapi tidak ridho untuk masuk Islam. Makanya dibuatlah program Islamofobi. Teman-teman sekalian, informasi terkait Islam yang kalian dapatkan, jika itu buruk, itu bukan berasal dari Islam. Itu dari program Islamofobi. Kalian berhak bertanya kepada Muslim. Apakah benar Nabi Muhammad begini? Apakah benar Tuhan dalam Islam begini? Tanyalah kepada Muslim. Ini kan buat kebaikan kalian juga. Bagaimana jika Islam ini agama yang benar? Kesian kan kalian kan? Silakan user. Yusar. Nggak ada. Begitu teman-teman. Kalian dihalangi teman-teman, dihalangi untuk masuk Islam dengan semua cerita bohong. Kemarin ada yang bagus ngangkat topik. Topiknya ketuhanan. Kenapa jadi nikahin bocil? Apa urusannya? Yang nikahin bocil itu kakek moyangnya Yesus yang bernama Ishak, menikahi dia bukan 3 tahun. Mamanya Yesus dinikahi usia 12 tahun, masih pakai rok SMP, dinikahi oleh Yosef berusia 90 tahun. Tapi bukan itu topiknya. Nah, inilah teman-teman Kristen sekalian, kalian ini dibohongi terkait Islam. Semua kebohongan-kebohongan Islam itu deliver kepada kalian hanya untuk menyetop kalian masuk Islam. Seriusan. Kenapa tidak belajar?
Bagaimana jika Islam ini di dalam perspektif outsider ya? Bagaimana jika Islam ini ternyata agama yang benar? Ternyata informasi yang masuk ke telinga kita, ke kepala kita terkait Islam itu benar-benar salah. Terjebakkan kita. Dikiranya api ternyata surga. Gimana coba kalau posisinya begitu? Gimana coba ceritanya? Lalu kalian cari nanti masuk surga berdasarkan Yesus akan dapat, teman-teman. Begitu, tanyalah terkait Islam. Teman-teman sekalian, kalau kita ikuti pattern barat, sudah habis tuh Kristen itu. Mohon maaf, ada beberapa testimonial ya dari teman-teman Kristen yang dari luar. Kemarin itu di Australia kalau tidak salah. Jadi bukan seperti agama, religiusitas atau sesuatu yang sakral, tetapi lebih ke arah budaya. Nah, Pak Denny nanti mungkin bisa memberikan testimoni. Lebih ke arah budaya. Jadi hanya datang ketika kawin dan kematian. Tapi saya kira Tuhan tidak mengharapkan agama itu begitu. Tuhan itu ingin mengharapkan bahwa semuanya itu dalam Islam, kullu hayatuna ibadah. Setiap bagian daripada hidup kami itu adalah ibadah. Gitu. Pak Denny, coba. Pak Denny, Ya, pagi ya, Pak. Selamat pagi. Ya, Ya, silakan, memang Pak Tuhan itu mau itu semua umat manusia itu semuanya ya, kalau bisa itu semuanya masuk ke dalam surga. Makanya aku bilang kayak Dek Natali, Kang Chan itu ya masuk ke surga, ya itu. Karena aku mau Dek Natalia sama Kang Chan itu ke surga. Makanya aku bilang Kang Chan sama Dek Natalia nanti akan masuk ke dalam surga. Itu. Pak Denny kan masuk neraka kalau masih begini. Ya nggak apa-apa. Kalau kamu anggap aku masuk neraka nggak apa-apa. Tapi aku Bukan menurut masuk ke Yesus. surga. Menurut Yesus. Menurut Yesus. Coba tolong ayatnya. Matius 7, 22, 23. Yang berseru Oh itu. Ya itu gini loh. Ayat itu tuh sebenarnya begini Kang Chan. Ayat itu kalau bahasa gaulnya ya. Ayat itu kalau bahasa gaulnya tuh begini Kang Chan, kalau bahasa gaulnya. Percuma kamu manggil-manggil aku Tuhan, tetapi kamu pada kenyataannya tidak melakukan kehendak Bapa. Yes, Dan betul. kamu suka dengarkan dulu, biarkan Ya, aku betul, menjelaskan. Jadi bahasa gaulnya begini, bahasa gaulnya. Percuma kamu manggil-manggil aku Tuhan, tetapi pada kenyataannya kamu tidak melakukan kehendak Bapa dan kamu suka berbuat kejahatan. Jadi percuma kamu manggil-manggil Tuhan kalau kamu tidak melakukan kehendak Bapa dan suka berbuat kejahatan. Makanya kamu usir karena kamu tidak melakukan kehendak Bapa dan kamu suka berbuat kejahatan, gitu loh. Itu intinya. Iya, Pak Denny, betul. Ada nggak kehendak Intinya Bapak begitu. menuhankan Yesus? Ada nggak? Ada. Coba, Pak Denny. Jadi gini, tak jelaskan ya. Jadi kalau Bapak bilang aku berkehendak supaya kamu menuhankan Yesus, itu tidak ada. Tetapi yang ada itu bahwa Bapalah itu sendiri yang telah menjadikan Yesus untuk menjadi Tuhan. Di mana? Bapa yang menjadikan Yesus. Di mana, Pak Denny? Bapa yang menjadikan Yesus untuk menjadi Tuhan. Di mana? Di? Aku cariin ayatnya sebentar ya. Boleh, silakan. Kang Chan, jadi ini sebenarnya Pak Denny sendiri pun juga dia mengaku dirinya adalah Tuhan. Tuhan huruf kecil, Iya, jadi sama kayak Yesus dia Tuhan. derajatnya. Enggak sama Yesus, sama kayak Oh, Musa. enggak sama. Kayak Musa. Oh, sama Enggak kayak sama. Musa. Lebih rendah dari Tapi kan Yesus, tapi kita tidak ini turun. tapi kan kita ini bukan ada dalam mode main-main. Kita tahu itu salah. Iya. Ya, Kita itu tahu ada dalam mode yang bukan serius atau ya. Sebentar. Lah gitu. Kita kembali ke ayat. Kita sepakati dan pada ini kita sepakati dulu. Tuhan itu ada satu kan? Atau ada yaitu berapa? Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ada berapa itu? Satu. Ih, Oke, kita kembali ke topik. Kita kembali ke topik, jangan melebar dulu. Jangan melebar dulu. Kita kembali ke topik dulu. Kita kembali ke topik. Ya. kalian ada masalah menghitung kayaknya.
Enggak. Kita kembali ke topik dulu. Kita satu topik dulu selesaikan, baru lari ke topik lainnya. Aku Boleh. nggak suka. Mana Bapak menghendaki Yesus jadi Tuhan? Ya. Bukan dengarkan kata-kataku. Ada ayat yang mengatakan bahwa Bapalah yang menjadikan Yesus untuk menjadi Tuhan. Kamu dengar nggak sih apa yang aku ngomong? Ada. Jadi ayatnya itu berkata begini, bahwa Bapalah yang menjadikan Yesus untuk menjadi Tuhan. Nggak ada. Ih, Ada larang-larang. makanya. Tunggu dulu makanya. Jangan gitu ngomong sama aku, jangan begitu. Tapi ngarang-ngarang. Tapi Pak Denny boleh ngasih waktu buat nyari datanya dulu, nggak apa-apa. Iya, aku cari data dulu. Makanya lebih baik kita ngomong data aja, jangan framing gitu loh. Aku nggak suka di framing. Aku juga nggak suka framing kamu soalnya. Kisah Para Rasul 236. Berapa Pak? Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 36. Jangan framing. Aku nggak suka framing. Aku nggak framing kamu soalnya. Kita buka ayat saja. Pasal 3 nomor? Pasal 2 ayat 36. Kalau bicara aku bicara data soalnya. Kamu tahu, kamu kenal aku kan? Nggak ada cerita aku ngarang ya. Kalau aku keluar dari mulutku tuh ada datanya pasti. Aku bacakan. Memang aku ngomong jarang nyebut data, tapi kalau ditanya pasti ada datanya. Itu bedanya aku sama orang lain. Iya, silakan Pak Denny dibacakan dulu. Berarti Pak Denny. Yesus Tuhan yang dilantik ya, Pak Denny ya. Betul. Itu kaum Israel harus tahu dengan pasti, tahu. Jadi Aku bacakan. Allah aku itu bacakan menciptakan Yesus Tuhan. Aku bacakan aja. Tahu, saya hafal Pak Denny, saya hafal ayat itu. Jadi Saya enggak, tahu, Pak. Natalia mau dengar juga saja. Natalia mau dengar. Iya, Jadi- nggak apa-apa Bang, udah dibacakan dulu nanti baru Iya. kita tanggapin. Ya, jadi seluruh kaum Denny. Israel Itu khotbah Petrus Pak Denny. dengarkan dulu. Kamu jangan ngomong dulu, biarkan aku bacakan ayatnya. Nanti Boleh, kamu silakan. baru ngomong gitu loh. Boleh. Gini, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Bapa telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Jadi Bapalah yang menjadikan Yesus Tuhan dan Kristus. Udah, itu udah jawab. Oke, ketika Yesus jadi Tuhan ada berapa Tuhan di situ Pak Denny? 1. Siapa, Bapak atau anak? Bapa, Putra dan Roh Kudus. Bapak, Putra dan Roh Kudus terdengar satu, terdengar lebih dari satu. 1. Bagi Yang mana? kami Di itu antara, satu. di antara Bapak, Putra dan Roh Kudus yang mana yang Tuhan? Bapa, Putra dan Roh Kudus adalah satu. Di antara Bapa, Putra dan Roh Kudus yang mana yang satu-satunya Tuhan? Bapa, Putra dan Roh Kudus. Bukan itu pertanyaannya. Pertanyaannya di antara Bapa, Anak dan Roh Kudus yang mana yang satu-satunya Tuhan? Bapa, Putra dan Roh Kudus. Bukan itu yang saya tanya. Di antara Bapa, Anak dan Roh Kudus, ini ada berapa Pak Denny? 1. Kalau ketuhanan 1 itu. Denny, Kalau ayolah, ketuhanan 1. ayolah Pak Kalau Denny, ketuhanan 1. ayolah Pak Denny. Kalau ketuhanan 1. Ayo, Kalau ketuhanan 1. ini berapa Pak Denny? Itu 3 jari. Nah, ini Bapak, Itu 3 jari. teman-teman sekalian, Bapa, Putra dan Roh Kudus artinya 3. Ada Bapa, Bapa Satu. bukan Putra, Putra bukan Bapa, Bapa bukan Roh Kudus bukan Putra, Putra bukan Roh Kudus. Permasalahan Pak Denny adalah di kepalanya itu diajarkan Tuhan itu Bapa, Putra dan Roh Kudus, tetapi hatinya tahu Tuhan itu cuma satu. Itulah kenapa Pak Denny nggak nyambung kalau ngomong. Suka sekali kamu framing. Ini berapa? Coba. Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu 3 jari. Nah, sekarang jari ini kan hanya sebagai
simbol ya, simbol. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ada berapa di situ? Yang mana yang Tuhan? Bapa, Putra, dan Roh Kudus Tuhan. Kan nggak nyambung. Saya bilang apa? Itulah kenapa kalian jadi nggak nyambung. Saya bukan hanya itu. Saya sudah sebutkan. Ini Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa Tuhan, Pak Denny. Bapak Tuhan, Anak Putra Tuhan. Putra Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Roh Kudus Tuhan. Nah, di antara ketiga ini yang mana yang satu-satunya Tuhan? Semuanya Tuhan. Tiganya. Masih bilang Semuanya Tuhan. ini kalian tidak akan pernah menemukan konsep begini dalam Islam. Pak Denny, ya mungkin yang Pak Denny pikirkan hanyalah main-main aja, tapi ini konsep ketuhanan. Nggak ada orang memberitakan kebenaran Tuhan kok main-main. Yang mana yang itu yang sedang saya tanya, yang mana yang benar? Kamu Yang suka Pak- banget yang- framing sih. Oh, framing ini pertanyaan Pak Denny. Ya kamu bilang aku main-main berarti kamu framing, Kang Chan. Apa yang bisa kita terjemahkan dari statement Pak Denny? Ini Bapa, Putra, dan Roh Ya Kudus. kebenaran. Ada berapa Tuhan Ya. di sini? Satu, Yang mana? Yang Tuhan. Bapa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. di antara Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yang Tuhan yang mana? Ketiga-tiganya. Tadi satu, sekarang ketiga-tiganya. Ini ketiga-tiganya. Menurut iman Yesus, Tuhan itu tiga-tiganya atau satu-satunya? Tuhan satu-satunya. Nah, menurut iman Pak Denny, Tuhan itu tiga-tiganya atau satu-satunya? Satu-satunya. Tadi tiga-tiganya. Pak Denny nggak bisa dipegang ngomongnya. Laki-laki itu yang dipegang apa, Bang Dewa? Tuh, Omongan framing lagi. Kamu framing aja. Tanya Bang Dewa. Laki-laki itu yang dipegang omongannya sama merendahkan- burungnya. Itu kalau framing itu berarti mencoba merendahkan Burung. lawan bicaramu di depan umum. Pak Denny. Ayolah teman-teman. Apakah ini tidak cukup bukti buat kalian bahwa ternyata konsep gini, kenapa nggak nyambung? Karena ada disparitas perbedaan antara apa yang dicocoki di kepala dari luar dengan apa yang muncul dalam hati. Dalam hati kalian tahu Tuhan itu satu, tapi kalian dicocoki Tuhan Bapa Tuhan, Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Maka gap ini akan tidak pernah nyambung. Iya, Pak Denny-nya ngambek, Pak Denny-nya. Kasihan juga dia. Ini ada Piro nih, ada Piro nih. Ada Viro ini, Kang Chan. Ya, biar sembuh nih, Piro ini nggak sembuh-sembuh nih Kang Chan. Teman-teman, Santrinya ini Kang Chan. room ini loh, room beradab gitu. Kalian boleh bertanya, kalian tidak akan menemukan room seberadab room Islam, teman-teman. Seriusan, di room Kristen. Seriusan. Lihat Pak Denny memberikan poin dan kita kasih karpet merah. Tapi hitungannya belum selesai 1/3. Ya, ini ada Viro. Bang Viro. Bang Viro. Iya Mbak, selamat siang ya teman-teman. Siang, silakan diskusi Bang Viro. Open cam ya Bang ya, biasanya open cam ini dia. Waduh. Oke, bentar ya. Oke. Itu ya teman-teman sekalian. Kalau iman Yesus mengatakan Tuhan itu satu-satunya. Kalau iman Kristen seperti yang tadi Pak Denny bilang, tiga-tiganya. Dan kita tahu berarti itu bukan ajaran dari Yesus. Perbedaan antara Kristen dengan Yesus Tuhannya cuma satu, Kristen Tuhannya tiga. Tapi dipaksakan jadi satu yang nggak pernah bisa. Tiga tetap tiga, satu ya satu. Ya, gimana Bang? Masih Oke, berbicara sebentar Bang. tentang Ini sebentar. Izin sebentar, saya sapa dulu. Ini yang baru naik ada user Kristen atau user? Ya nggak ada suara. Car Kristen atau Islam? Selamat pagi, Pagi. Kristen ya, Car? Kristen. Oke, tunggu standby dulu ya. Iya. Di sini Kristen ada Bang Viro sama Bang Car ya. Oke, silakan diskusi Bang Viro duluan sama Bang Car. Silakan. aku kayaknya nggak lama Mbak Natali ya. Aku kayaknya nggak lama. Cuma di sini Bang, aku cuma mau pingin lebih pertegaskan lagi ya berkaitan dengan yang makna kata Bapa, Putra dan Roh Kudus itu adalah Allah, ya kan? Terus Abang bertanya mana yang Allah di antara Bapa, di antara Putra dan di antara Roh Kudus. Kalau dalam kekristenan Bang, kita nggak akan pernah
apa namanya, memaknai ketuhanan kami dengan keberapaan jumlah Allah kami, Bang. Enggak seperti itu. Itu yang pertama ya. Jadi kami enggak memaknai makna kata Tritunggal itu berbicara tentang keberapaan. Enggak seperti itu, Bang. Tapi pemaknaan situ adalah kebagaimanaan Allah itu. Itu yang pertama Abang harus tahu. Jadi kebagaimanaan Allah. Rok, Terserahlah kamu mau satu itu angka, Rok. Satu itu jumlah, Ya, Rok. ya, enggak apa-apa, Bang. Enggak apa-apa, Bang. Abang itu juga mau memaknai itu Tritunggal itu adalah angka, enggak masalah loh. Tapi bukan Tapi yang aku Gini, Rok. bukan itu. Satu Bang, itu angka bukan, Rok. Satu. Ya bentar dulu, Bang. Bentar sabar, Bang. Makanya aku bilang, Rok, Dewa ngajak pintar lu, Rok. Dewa di sini ngajak pintar lu sama ente. ya bentar dulu dong. Baik. Karena aku kasih tahu kan, kami memaknai itu. Viro, sebentar. Segini. Siapa yang ngajari itu? Bukan keberapaan, tapi kebagaimanaan. Siapa yang ngajari itu? Karena kebagaimanaan itu yang kami pahami, Sebentar, Bang. saya tanya. Siapa yang pernah yang ngajari kalian itu? Ini bukan terkait keberapaan, tapi kebagaimanaan. Nah, yang ngajari itu siapa? Itu pemahaman konsep ketuhanan kami. Esra Soru, bilang aja Esra Soru gitu. Ini aja, Bang. Itu kan dari Al-Quran bilang kan, silakan. Sebentar, jujur dulu. Kita belum masuk substansi nih. Sebentar. Kita belum masuk substansi. Siapa yang ngajari itu? Bukan keberapaan, tapi kebagaimanaan. Atau Anda develop sendiri? Ini aku nggak vlog sendiri loh. Kalau gitu siapa yang ngajarin itu? Siapa? Viro dapat dengar dari mana? Bentar dulu. Ini aku jelaskan sebagaimana kami memahami konsep ketuhanan kami. Makanya kalau Abang juga mau memahaminya dengan makna kata Tritunggal itu adalah berbicara tentang keberapaan jumlah Tuhan kami, itu nggak masalah buat kami, nggak masalah. Nggak ada yang nanya keberapaan. Tapi nggak ada yang nanya keberapaan, Viro. Nggak ada yang nanya keberapaan dari tadi. Yang saya tanya di antara Bapa, Anak dan Roh Kudus yang mana yang Allah? Gini, tadi aja kamu kan udah diskusi sama teman aku tadi kan. Viro, Antara Bapak Viro, ini udah berapa? kamu lakukan ini, dengar. Yang kamu lakukan ini, kamu menghindar dari pertanyaan. Bukan giliran saya loh. Tadi kan kamu diskusi sama teman aku. Ini ada berapa? Ada berapa ini? Ya kan itu udah mau berapa? Bisa jawab? Bisa jawab nggak ada berapa? Ini ada 3. Ada 3. Bagus. 1, 2, Oke, 3. Bapak, Kalau stay, diam. No, diam. Bapak, Anak dan Roh Kudus ada berapa? Makanya dengerin dulu dong. Kalau kamu tanya tentang berapa jumlah, berapa angka ini, aku bilang 3. 1, 2, 3. Orang anak SD pun kelas 1 udah tahu. 1, 2, 3. Udah tahu loh. Bapak, Makanya Anak aku dan bilang, Roh Kudus ada berapa oknum di situ? bentar dulu, Bang. Ini kan Viro, aku kasih tahu. setiap ketemu dengan Bapa, Yesus dan Roh Kudus, kau bilang entar dulu, kau tunda terus. Nah, begini aja bang. Kalau abang mau bertanya terus abang jawab, begini aja. Abang bertanya, abang jawab aja. Kalau gitu, saya bertanya. Menurut Yesus satu-satunya Allah yang benar siapa? Bapa, Anak, atau Roh Kudus? Abang jawab aja lah. Kan abang juga mau butuh jawaban saya kan? Oke, baik. Teman-teman sekalian, inilah kesesatan jemaat Kristen. Jemaat Kristen ini tidak tahu apa-apa. Dia tidak pernah belajar Bible. Dia sudah tahu didoktrin kosong oleh gereja, oleh pendetanya. Makanya jadi begini, dia melakukan pembelaan kosong. Dia katakan Bapa Allah, Yesus Allah, Roh Kudus Allah. Menurut gereja, tapi itu dibantah oleh Yesus. Kata Yesus satu-satunya Allah yang benar itu adalah Bapaknya Yesus. Maksudnya Tuhan yang benar adalah Yesus, Bapaknya Yesus. Nah, itulah alasan kenapa jemaat ini dia menghindar terus. Ini 3 jari dengan lantang. Ini 3 jari, ada 3. Ketika dimasukkan Bapak, Anak, dan Roh Kudus, nanti dulu. Kenapa dia nanti dulu? Kalian kalau orang menjawab, kalian potong-potong. Gak ada jawaban. Kalian kalau orang menjawab, kalian potong-potong terus. Gimana orang menjawab? Anda bisa jawab? Pakar, Anda bisa jawab? Bisa nggak diskusi Oke, itu? saya tanya kepada Anda, Pakar. Bang, izin bang tanya. Silakan saya, Viro. Kamu kalau saya Bukan hak untuk turun, boleh. Kabur boleh, silakan. Feel free aja. Izin dikit. Begini Bang Kang. Kalau diskusi itu Bang Kang, kamu kan bertanya sama Kang, ini Bang, sama. baca aja salah ente, kacamata buka. Enggak apa-apa. Aku sering manggilnya orang seperti itu. Kalau namanya itu Kang, aku tetap panggil Bang Kang. Enggak masalah. nanti Tapi jangan salah-salahin Ya, namanya. nggak apa-apa. Dewa sama aku, nanti Enggak Dewa apa-apa sama aku. teman. Izin ya. Dan nggak ada Bang, orang. aku tahu sama kamu. Ketika kita diskusi, kamu kan bertanya. Seharusnya ketika kamu bertanya, kamu nggak perlu jawab. Iya kan? Kami yang Harusnya jawab menjawab. sama kamu, betul. Harusnya jawab sama kamu. Aku jawab. Tapi di saat aku jawab, belum aja selesai aku jawab, kamu udah potong. Kita ulang diskusi kita. Kita buat simulasi ulang. Oke, kita ulang. Ini pertanyaannya. Sabar dulu dong. Di saat aku jawab, belum aja selesai aku jawab, kamu Baik. udah giring lagi. Jawab, Kamu udah silakan. giring lagi. Kita Kamu ulang dari sesuatu awal yang- ya. Oke, kita ulang dari awal diskusinya. Kita lemparkan pertanyaannya, oke?
Menurut Kristen tadi, Bapa, Tuhan, Allah, Yesus Allah, Roh Kudus Allah. Menurut Betul. Kristen. Oke. Betul. Menurut Yesus satu-satunya Allah yang benar di antara tiga ini siapa? Di dalam keterangan yang kamu baca itu adalah Allah, ya Bapa, sang sumber. Oke, iman Kristen dengan iman Yesus sama atau beda? Gimana? Saya ulang. Iman Kristen, Bapa Allah, Yesus Allah, Roh Kudus Allah. Iman Yesus, hanya Bapa yang Allah. Hanya Bapa satu-satunya Allah yang benar. Arti dua Allah ini, yang disebut Allah ini, Yesus dan Roh Kudus, itu Allah yang benar atau Allah yang tidak benar menurut Yesus? Allah yang benar semuanya. Nggak ada Kata Allah yang Yesus nggak benar. Bapa. Kata Yesus cuma Bapa. Yang salah siapa? Yesus atau Pak Firo? Aku tambahin ya. Aku jawab ya. Makanya Jawab diam ya. aku jawab ya. Ya, aku jawab. Bang, begini Bang. Makanya dari tadi aku bilang sama kamu Bang. Konsep ketuhanan dalam kekristenan nggak seperti dengan pemikiran kalian. Beranggapan Tritunggal itu berbicara tentang jumlah. Yang aku heran begini teman-teman. Mereka itu angkat-angkat kata Tritunggal, tapi mereka itu buang yang namanya tunggal teman-teman. Mereka senang sekali bahas tentang Tri doang, tapi yang tunggalnya mereka nggak mau bahas loh teman-teman. Senang kali mereka bahas tentang Tri, tapi tunggalnya nggak mau. Bukan pertanyaan saya itu. Nggak ada yang nanya Ya kan? itu. Makanya dengar Bang. Bang, di dalam kekristenan konsep ketuhanan kami itu bukan keberapaan jumlahnya. Nggak ada yang nanya itu. Angka tri itu bukan berbicara tentang keberapaan jumlah Allah kami, bukan. Nggak ada yang nanya itu. Nggak ada yang nanya itu Bang Piro. Ada yang nanya Bang Tritunggal. Piro nggak ada yang nanya itu. Ya makanya kan bertanya, apakah sama Tuhannya Yesus yang dikatakan di dalam Yohanes itu dengan Apa Tuhan yang tadi pertanyaan kan? saya tadi? Firo, apa pertanyaan saya tadi? Nggak ada yang nanya Udah begini aja Tritunggal ya. kan? Saya ulang. Oke, kamu karena konsepnya kita akan ke sana, Bang. Abang tanya Bapa, Putra dan Roh Kudus tadi kan? Pernah Yesus mengajarkan Tritunggal tidak? Bentar dulu, sementara Yesus berkata dan mengajarkan bahwa satu-satunya Bapa yang benar, Allah yang benar adalah Sang Bapa. Iya Oke. kan? Makanya aku Tritunggal ajaran menjelaskan dari sama Yesus atau di luar Yesus? begini aja lah, kamu aja cari teman kamu diskusi yang bisa kamu atur-ngatur. Kalau aku sama kamu, Jofri kalau mau turun. minta maaf ya Mbak Natali ya, aku mungkin nggak bisa sama Abang Kang ini ya, nama juga Kang kan paling aku panggil Abang Kang lah, mungkin panggil Abang Nyeng. Bang Piro, Silakan aja, Bang. masalahnya di sini Boleh, sebenarnya ya. bukan Bang Piro bisa diskusi atau Kang Chan bisa diskusi. Kak Bang Pironya nggak nyambung, ditanya apa gitu loh, dijawab apa, nggak nyambung. Pernah nggak Yesus mengajarkan Tritunggal? Begini, Mbak Natali, kan begini kan Mbak Natali, Ini dia kan pertanyaan tanya mudah. sama Firo saya dengar. tadi, Ini pertanyaan mudah. mana yang benar ini antara ajaran Firo dari dengan ajaran Yesus? Dengar. Tritunggal ini kan Anda bawa Tritunggal. Ajaran dari Yesus atau di luar Yesus? Bentar lagi kabur nih. Kabur bentar lagi. Emang nggak ada jalan lain selain kabur. Kabur dia bentar lagi. Inilah jemaat teman-teman sekalian. Kalau kalian gini, kalau kalian Kristen, terus kalian jemaat, ini kalian jadi seperti ini modelnya. Ingatlah, ketika kalian datang ke desa-desa, misionaris datang ke desa-desa, dengan lancarnya mulut kan mengatakan Yesus Tuhan datang. Keselamatan dari Yesus, saya lihat fit itu, ada orang yang mau mati. Dikatakan, wih hanya Yesus keselamatan. Tapi ketika bertemu dengan Bible, ketika dibawa Yesus, nanti dulu, tunggu dulu, ntar dulu, kami dulu, kemana-mana gue nggak dibawa-bawa. Ketika berhadapan dengan Bible, apa? Ya karena Yesus, konsep Yesus yang diajarkan gereja ternyata beda dengan yang diajarkan Yesus dalam Bible. Tritunggal ini bukan ajaran Yesus, teman-teman. Yesus tidak pernah mengajarkan Tritunggal. Yang mengajarkan itu adalah Tertullianus. Sebetulnya bukan tunggal di situ juga. Tertullianus mengajarkannya begini, tres personae una substantia. Ini gehu, ini bakwan, ini pisang goreng. Ketiga-tiganya suatu substansi yaitu terigu. Mereka berbeda karena ini tahu, ini sayuran, ini pisang. Itu yang disampaikan oleh Tertullianus. Tres personae una United Kingdom, negara kerajaan kesatuan, United FC, persatuan sepak bola, persatuannya yang bersatu, 11 orang plus pelatih jadi bersatu, United. Una substansia, teksnya begitu. Jadi Bapa itu divine, Yesus divine, Roh Kudus divine, tapi una. Dulu bukan Yesus, dulu itu Theos, Logos, Sophos. Semuanya divine, Tuhanan. Nah, kumpul di Indonesia untuk melegalkan, karena hati orang tahu, di dalam hati sanubari yang paling dalam tahu Tuhan itu cuma satu. Rubah ujung-ujung jadi Tritunggal. Dari mana tunggal? Nggak nyambung. Yang kalian yakini ini adalah yang kalian doktrin yang menghujam kalian ini adalah Bapa Tuhan, Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Tapi hati kalian mengatakan Tuhan itu satu. Hati Yesus pun mengatakan Tuhan itu satu.
Ya, oke. Mbak Natali, aku izin turun ya, Mbak Natali, makasih. Pero, Mau kemana? Sama Bang Dewa, diskusi sama Bang Dewa, Bang Viro. Silakan. Udah, aku mau turun aja. Mbak Natali. Pero, sebentar. Terima kasih ya, udah dikasih waktu. Sebentar, Bang. Jangan takut gitulah, Bang. Enggak apa-apa. Bang Pero gitu ah. Wah, jangan Bang Pero, gitu dong. sebelum Bang Pero turun, Enggak apa-apa, aku Dewa takut nyampein. enggak apa-apa pula. Aku takut Baik, enggak apa-apa. Baik. Dewa menyampaikan. Aku juga sedikit kabur enggak aja. apa-apa ya. Makasih ya Mbak Bang Natali Pero. ya, makasih ya. Bang. Dewa pengen menyampaikan sedikit aja buat abang ya. Kabur. Tapi nggak apa-apa, mudah-mudahan aja dia mendengarkan. Menyampaikan kebaikan itu lebih baik daripada diam. Dan diam itu lebih baik daripada menyampaikan yang namanya keburukan. Ikuti hati ente, gunakan akal ente, dan libatkan iman ente di situ. Cobalah, ayolah kita diskusi dengan Dewa. Ayo Bang Pero, Dewa pengen menyembuhkan. Ini sebenarnya pertanyaan Kang Chan itu mudah loh itu. Yang namanya satu-satunya, apakah ada yang lain? Di dalam Yohanes 17 nomor 3 sudah jelas di situ. Inilah hidup yang kekal, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus yang telah engkau utus. Ketika Yesus mengatakan satu-satunya, apakah ada yang lain? Contoh, saya katakan ke Bang Chan, saya nanya ke Bang Chan. Bang Chan punya anak satu. Saya tanya ke Bang Chan, apakah ini anak Bang Chan satu-satunya? Ya, ini anak saya satu-satunya. Ketika Bang Chan mengatakan anak satu-satunya, apakah ada anak yang lain? Tentu tidak ada. Ini aja Ini ini. mudah loh ini. Ini kayak gini Bang Dewa. Satu-satunya perempuan di sini adalah Mbak Natali, satu-satunya. Ada nggak yang lain? Kalau kau Ada, katakan Bang Bom. Dewa perempuan, dijitak sama Bang Dewa. Satu-satunya perempuan. Kau katakan